langsung hidupkan mikrofon, bagi juga kawan-kawan yang ingin tulis di kolom chat juga nggak masalah. Silakan. Sekarang kawan-kawan yang ingin mengajukan pertanyaan gitu. Boleh diketik aja di kolom chatnya. Assalamualaikum Kak, boleh masuk? Ya silakan Oke, saya mau bertanya ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sofyan dari Kamis Kundang Murenim, tentang sejarah dan gerakan mahasiswa. Nah, mahasiswa tahun aktivis 74 dengan 98 itu apa perbedaannya? Karena kok bisa tahun 98 itu mendobrak, bisa melengsarkan runtuhnya Orde Baru. Kenapa tahun 74 itu tidak bisa, Kak? Begitu, Kak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Gimana Bang? Ini langsung dijawab atau ditampung dulu Bang? Apa? Langsung dijawab atau ditampung dulu? Ditampung aja dulu 3 penanya dulu kalau ada. Kalau tidak ada nanti boleh dijawab. Oke, silakan kawan-kawan yang ingin pertanyaannya tadi. Ada Tegar? Kalau enggak, Abang jawab dulu. Boleh langsung jawab aja Bang. Baik, kalau lihat pertanyaan dari Pak Yusuf tadi ya, pasti perbedaan tahun 1974 dengan 1998 ya. Kenapa di 74 itu tidak bisa seperti tahun 1998 ya. Kalau kita lihat sejarahnya lagi, di zaman 1974 ini kan jadinya pemilu kembali ya, pemilu, dan mengakibatkan Partai Golkar juga menang ya.
Partai Golkar untuk ketiga kalinya menang ya, di pemilu tersebut. Namun kalau kita lihat inti di situ adalah protes itu sudah mulai muncul oleh mahasiswa ya. Kalau kita lihat sudah ada ruang-ruang diskusi di kampus-kampus besar, di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Bedanya ketika 74 itu militer ya. Militer itu sudah mulai masuk kampus. Itu perbedaannya ya. Nah, jadi di militer itu langsung ada instruksi dari presiden ya, masuk ke kampus-kampus membubarkan acara-acara yang mengadakan diskusi terhadap kritikan dengan pemerintah. Beda ketika zaman 1998, kalau kita lihat kan krisis terjadi, semuanya sudah mulai krisis moneter, perekonomian, semuanya situ ya. Dan dukungan militer jelaskan bahwasanya mahasiswa terkekang, kegiatan mahasiswa terkekang gitu ya. Terus gimana sih Bang kemudian mahasiswa bisa terlepas dari kegiatan tersebut begitu? baik, kalau kita lihat di zaman tersebut ya, terjadinya ada aturan pemerintah di zaman itu ya, adanya NKK dan juga PKK ya. Kalau kita lihat di zaman sebelum itu kan, sebelum keluarnya NKK BKK ini saya sampaikan tadi ya, kan organisasi-organisasi itu mulai tumbuh ya, mulai dari HI dan lain sebagainya tadi ya, tumbuh berkembang di kampus, membuat kekritisan mahasiswa di zaman itu juga berbiasa sekali terhadap pemerintah ya. Jadi adanya demo-demo dan lain sebagainya, pusat-pusat dan lain sebagainya. Jadi itulah dibuat BKK aturannya, yang membuat akhirnya mahasiswa cuman bolehnya demo di dalam kampus ya. Jadi ada pedoman dan strategi kehidupan kampus dengan koordinasi ini adalah untuk mengekang mahasiswa itu cuman ada di ranah kampusnya ya. Beda kalau kita berbicara tadi itu ya, semua mahasiswa
demo dan lain sebagainya dibolehkan ya. Tapi ketika EKK BKK ini kita tidak bolehkan demo ya, kita cukup demo pun di dalam kampus. Kalau kita lihat ya, di zaman 90 itu ada namanya PUOK tadi ya, Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan. Jadi namanya, menurut saya namanya saja berbeda, tapi pengekangan tetap ada. Jadi namanya saja dirubah pemerintah supaya lebih soft dan lain sebagainya, tapi yang dibolehkan itu yang lain itu memang masih belum juga kalau kita lihat. Jadi hanya masih ada pengekangan tersebut. Sama saja sih menurut saya ya. Jadi pemerintah itu cuma ganti casingnya saja, gitu. Tapi intinya tetap masih terjadi pengekangan atas mengeluarkan pendapat, apalagi kritikan terhadap pemerintah di zaman Orde Baru tersebut. Baiklah. Nanti dilanjut lagi Bang, pertanyaan. Moderator menanyakan yaitu apa saja organisasi Islam sudah muncul dari sebelum 1958 hingga juga menjadi pendorong munculnya kami, begitu Bang. Mungkin boleh dijawab Bang? Oke. Seperti saya sampaikan tadi ya, organisasi banyak. Tapi di zaman sebelum 98 itu ke partai politik ya, itu sampaikan tadi kan. Kalau misalnya HMI itu lebih kepada Masyumi, PMI itu lebih ke NU ya. Tapi jauh sebelum itu banyak sudah ada sebenarnya wadah-wadah perkumpulan organisasi Islam di adanya Muhammadiyah juga sebelum 1998 ya. Kalau kita lihat, ini banyak lagi menurut Anda ya kalau organisasi-organisasi Islam. Dan dulu PMI satu lagi kan, PMI malam sebelum kemerdekaan itu sudah ada ya. Kalau kita lihat kan PMI, GPII gitu. Tapi nama besarnya kan kalau kita lihat, kalau yang pelajar ada PI. Organisasi Islam. Tapi kalau kita yang masih tetap eksis hari ini organisasi Islam kebanyakan adalah kalau HMI ya, HMI berarti yang MPO-nya kalau berasaskan Islam ya, karena HMI ini pecah dua ya. Kami PMI ini lebih banyak NU, kemudian Muhammadiyah yang tetap eksis kalau kita lihat ya, dan lain sebagainya kemudian ya. Apalagi Tadi udah
dari Jenny tadi. Tadi udah dibilang ya Bang perihal tadi yang KKBKK terus diganti menjadi PUOK yang cuman beda istilah tapi kebijakannya tetap nggak mengekang mahasiswa gitu. Tapi gimana sih Bang? Sampai akhirnya mahasiswa sekarang kan mahasiswa nggak ada kekangan yang secara apa ya? Secara terangan itu dilarang untuk mengkritik pemerintah gitu. Gimana sih? Kalau kita lihat itu karena ada pengekangan, itulah gunanya atau salah satu hadiah reformasi ya. Nah, menurut saya itu hadiah reformasi salah satu adalah pengekangan itu hak mengeluarkan pendapat itu adalah hak setiap kita ya. Jadi memang kalau kita lihat hak azazi kita mengeluarkan pendapat ini ya. Jadi kalau kita lihat ini di zaman awal reformasi malahan ada undang-undang pers di zaman itu kan undang-undang pers pun untuk apa harus izin ke pemerintah. Namun karena reformasi ini undang-undang pers salah satunya adalah hadiah reformasi ya. Kalau kita lihat sejarahnya ya. Jadi pers yang dulunya terkekang, tidak berani mengeluarkan pendapat, isi berita apa adanya, atau sudah ada pesanan dari pemerintah supaya bicara ini dan itu ya. Tapi ketika sudah reformasi, hal tersebut undang-undang pers itu dilahirkan, dan kita mengeluarkan pendapat pun sudah diperbolehkan. Tapi hari ini kalau kita lihat berbicara hari ini zaman reformasi hari ini banyak undang-undang karet yang dilahirkan oleh pemerintah. Salah satunya yang zaman pemerintahan Jokowi ini yang sering menjadi undang-undang karet adalah undang-undang IT. Banyak kritikan sedikit saja itu dianggap kita menjelekkan pemerintah. Akhirnya kalau ya kemunduran lagi kita hari ini kalau kita lihat ya. Setiap kritikan kecil saja ada mural dan lain sebagainya ditangkap kan. Aneh sebenarnya pemerintah hari ini karena adanya undang-undang itulah undang-undang penghinaan terhadap presiden dan lain sebagainya, dan juga undang-undang IT yang sering sekali banyak membuat lawan politik pemerintah hari ini mungkin kawan-kawan yang lain boleh nih untuk bertanya, masih kita tunggu. Tegar Rasa mungkin nggak ada lagi. Oh maaf, ada yang bertanya di kolom chat. Dilema kami dan PKS, mengapa kami dilabeling dengan PKS dan disebut juga dengan underbrow PKS? Boleh jawab Bang? Oke. Baik, ini sebenarnya Mas DM1 pun sering pertanyaan besar bagi kawan sekalian ya kalau kita lihat. Yang pertama, antara kami dan PKS ini, kami ini berdiri sebelum PKS berdiri. Itu yang pertama.
Nah, kalau kita lihat kami kapan lahirnya? Kapan? Lupa? 1998. Tanggal berapa? 24 September. Berapa? Ini sudah DN1 ya. Tanggal berapa kami lahir? 29 Maret 1998. Siapa menjawab tadi? Hamba Allah. Nah, betul ya. 29 Maret 1998. Kalau itu yang pertama. PKS itu lahir kalau kita lihat kan di bulan, saya lupa apakah bulan April atau Mei-nya ya. Nah, jadi memang setelah kami ini berdiri, yang perlu dipahami. Nah, kenapa orang mengidentikan kami ini dengan underbow PKS? Karena kebanyakan deklarator kami dan orang-orang kami ini banyak masuknya ya ketika dia berpolitik di zaman apa ya, dia mendirikan banyak yang menjadi pendiri partai PKS. Kalau kita lihat mulai dari Fahri Hamzah dan lain kawan sebagainya, Dirahmat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Itu tidak bisa kita pungkiri, banyak pendiri-pendiri kami, pendahulu-pendahulu kami itu salah satu cikal bakalnya berdirinya PKS. Ada deklarator partai juga lah kalau kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, secara buku bacaan kalau saya lihat ya, kita di kami pun banyak bukunya hampir sama juga dengan baca-bacaan PKS sebenarnya. Kita selalu kalau di kaderisasi pusat menyampaikan, ketika ada usulan dari kader di tingkat bawah, dari komisariat, daerah maupun wilayah, yang ada menurutnya cara pengkaderan yang paling efektif, silahkan diusulkan. Kalau kita hari ini kan, menurut kita, ijtihad kita hari ini pengkaderan terbaik hari ini adalah MK-KOS dengan juga MK-Kasikal dengan standar-standar yang dibuat oleh kader-kader kita juga kan di kaderisasi. Itu sih berada. Kalau hari ini pun tidak bisa diidentikan dengan satu partai lagi kan, banyak sebenarnya. Kalau di sumber kita berbicara sumber saja, kader-kader kami ini bukan hanya di PKS, itu ada di PDI, ada di apa lagi, di PAN, ada di kini kalau ada partai baru ada di Gelora dan lain sebagainya. Silahkan. Yang jelas saya kembali lagi ke tujuan kami ini ya. Tujuan kami ini akan bagaimana membentuk pribadi-pribadi Muslim yang berkarakter ya sesuai dengan Islam. Nah, itu ya tujuannya. Terserah kalau berpolitik ini silahkan menurut kawan mana yang sesuai dengan pendapat di PKS. Karena mereka merasa dia melanjutkan saja kami ini hampir sama dengan PKS kalau daurah-daurahnya lah kalau kita lihat. Itu sih menurut Anda kalau alasan yang apanya ya. Yang jelas kami ini kalau secara ADRT, kalau kita berbicara aturan yang ada di pemerintah hari ini, ADRT kita, kami ini kan independen. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dan kita memutuskan suatu perkara itu kan juga independen juga. Hasil musyawarah kita, hasil syuro kita. Baik itu di tingkat nasional, daerah, wilayah, pun juga bahkan banyak alumni ini lebih ke profesional ya, tidak banyak yang terjun ke dunia politik. Ada tapi tidak seberapa juga. Malahan kalau berbicara partai yang saya kenal saja, PKS dengan Gelora hampir sama banyak hari ini. Alumni kami Sumbar ya, kalau berbicara Sumbar ya. Tapi kalau kita lihat yang kenal banyak alumni ini sebagai praktisi banyak hari ini.
kami yang menjadi dosennya. Itu sih menurut anak kalau, dan tidak bisa kita pungkiri juga itu kalau ada yang berpendapat ketika jelaskan saja. Bagaimanapun kami ini tetap independen. Kalau masalah pengkaderan, menurut kami hari ini adalah yang terbaik itu adalah pembinaannya adalah ya tarbiyah ya, MK, dengan gayanya MK Kos dan juga pertemuan tekanannya lah mingguannya dengan MK Kos dan juga MK Kasikal. Dan kalau kita lihat tadi kader kami sebut, lalu nanti ibadah dan sebagainya, muamalah dan sebagainya, itu tiga. Baik, terima kasih Bang. Sebenarnya udah cukup 3 pertanyaan Bang, tapi masih ada 1 pertanyaan di kolom komentar. Kalau Bang mau jawab, nggak apa-apa. Apa? Komentar abang nggak ada nih. Oh, jadi, oh ya maaf, nggak jadi. Oke, kalau gitu lanjut ke closing statementnya aja Bang, langsung. Kami di sini harus memiliki karakter pribadi seorang muslim yang betul-betul sesuai dengan ajaran kita.